Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fasya Alifa Nursadina Yastri dari kelas A dengan nomor pokok mahasiswa 2421701111040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Papua Pegunungan serta objek material yang dikaitkan dengan 10 konsep geografi. Stay tune. Nah, teman-teman tahu nggak sih? Ternyata Papua Pegunungan ini merupakan salah satu provinsi yang baru dibentuk pada tahun 2022, di mana Papua Pegunungan ini resmi dibentuk pada tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Nah, wilayah Papua Pegunungan ini meliputi 8 kabupaten, yaitu Jayawijaya, Lanijaya, Mamberamo, Mamberamo Tengah, terus Nduga, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, terus Papua Pegunungan Bintang, dengan Jayawijaya sebagai ibu kota provinsinya. Nah, sebelum menjadi provinsi sendiri, kawasan ini tuh udah lama dikenal sebagai daerah pegunungan dengan kehidupan masyarakat adat yang kuat seperti suku Dani, terus Lani, dan juga Yali. Dimana suku-suku ini tuh udah netap selama berabad-abad di lembah-lembah subur seperti lembah Baliem. Nah, suku-suku ini tuh hidup dari pertanian tradisional dan menjaga hubungan harmonis dengan alam. Pembentukan Papua Pegunungan menjadi tonggak penting dalam sejarah Papua modern, bukan hanya untuk mempertegas identitas masyarakat Papua Pegunungan, tapi juga menjadi simbol harapan baru untuk kemajuan dan kesejahteraan di tanah Papua. Nah, untuk objek materi geografi. Nah, sebelum masuk ke situ, kalian tahu nggak sih objek material geografi itu apa? Objek material geografi adalah semua hal atau gejala yang ada di permukaan bumi, baik alam maupun buatan manusia yang menjadi bahan kajian atau objek yang dipelajari dalam geografi. Nah, selanjutnya, dalam objek material geografi itu ada litosfer, hidrosfer, terus juga ada atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Di sini aku akan ngejelasin dari segi litosfer dulu ya. Papua Pegunungan punya bentang alam yang sangat khas karena wilayahnya didominasi oleh Pegunungan Jayawijaya, salah satu rangkaian pegunungan tertinggi di Indonesia. Nah, di sini juga berdiri puncak Trikora dan puncak Mandala. Hasil dari tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Kondisi tektonik yang aktif inilah membuat daerah tersebut sering mengalami gempa bumi dan pergeseran tanah, menunjukkan bagaimana morfologi wilayah terbentuk oleh proses geologis. Karena bentuk lahannya pegunungan dan lembah curam, terlihat jelas juga diferensiasi areanya, di mana kondisi fisik Papua Pegunungan sangat berbeda dengan wilayah pantai Papua yang datar. Dari segi keterkaitan ruang, jalur pemukiman dan transportasi banyak menyesuaikan kontur lembah seperti di lembah Baliem, sehingga aktivitas manusia sangat bergantung dengan kondisi alam sekitar. Nah, selanjutnya aku bakalan ngejelasin tentang hidrosfer. Di wilayah Papua Pegunungan ini punya banyak sumber daya air alami seperti Sungai Baliem, anak-anak Sungai Mamberamo, serta beberapa danau kecil di lembah. Air di daerah pegunungan ini dimanfaatkan untuk irigasi ladang, air bersih, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Menunjukkan konsep kegunaan usefulness karena air menjadi sumber utama kehidupan masyarakat. Hubungan antara manusia dengan air menggambarkan interdependensi di mana pertanian, peternakan, dan kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada kondisi perairan. Namun karena medan yang terjal, tidak semua sungai mudah diakses, sehingga menunjukkan konsep keterjangkauan atau accessibility yang masih sangat terbatas di wilayah Pegunungan Papua. Nah, selanjutnya dari sisi atmosfer. Papua Pegunungan berikat
iklim tropis pegunungan dengan suhu rendah dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Di mana fenomena hujan orografis sering kali terjadi karena udaranya yang lembab dari Samudra Pasifik naik dan mengembun di lereng pegunungan. Kondisi cuaca seperti kabut tebal dan hujan lebat sering mempengaruhi keterjangkauan, terutama transportasi udara ke Wamena yang sering terganggu cuacanya. Hal ini memperlihatkan konsep proses dalam geografi di mana dinamika atmosfer mempengaruhi kehidupan dan mobilitas manusia. Selanjutnya itu dalam lapisan biosfer, di mana pegunungan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Hutan hujan pegunungan menjadi habitat berbagai flora dan fauna endemik seperti burung cendrawasih dan anggrek pegunungan. Tanaman pangan seperti ubi jalar menjadi komoditas utama ditanam di masyarakat di lahan lembah subur. Kondisi ini menggambarkan keterkaitan ruang karena ketinggian dan iklim berpengaruh langsung terhadap jenis vegetasi yang tumbuh. Di sisi lain juga, konsep kegunaan juga tampak dalam cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak ekosistem. Nah, selanjutnya dari sisi antroposfer. Masyarakat Papua Pegunungan seperti suku Dani, Yali, dan suku Lani hidup beradaptasi dengan alam. Mereka membangun rumah honai yang tahan dingin dan melakukan pertanian tradisional di lembah-lembah subur. Permukiman di wilayah ini cenderung tersebar mengikuti pola lembah, menunjukkan konsep persebaran dan aglomerasi, di mana kegiatan ekonomi dan pemerintahan terkonsentrasi di Jawa Wijaya sebagai pusat wilayah. Aktivitas manusia, lingkungan fisik, dan aksesibilitas saling berhubungan erat, memperlihatkan interaksi antar ruang dan keterkaitan ruang yang kuat antara alam dengan kehidupan sosial, di mana secara keseluruhan kondisi geosfer, kondisi Papua Pegunungan memperlihatkan bagaimana unsur fisik seperti litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan unsur manusia seperti antroposfer saling mempengaruhi dan membentuk karakter wilayah. Nah, lanjut ya teman-teman, kita masuk ke 10 konsep geografi. Yang pertama itu adalah lokasi. Di lokasi, Papua Pegunungan terletak di tengah Pulau Papua, mencakup wilayah yang dikelilingi oleh deretan pegunungan Jaya Wijaya. Daerah ini memiliki ketinggian 1.600 sampai 4.800 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki iklim pegunungan yang sejuk dan lembab. Nah, buat lokasi kan itu dibedain ada dua, lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama, lokasi absolut Papua Pegunungan. Untuk lokasi absolut, Papua Pegunungan terletak di suatu wilayah dengan koordinat astronomisnya dengan lintang sekitar 3 derajat sampai 5 derajat lintang selatan dengan bujur sekitar 137 derajat sampai dengan 141 derajat bujur timur. Wilayah ini berada di bagian tengah Pulau Papua di kawasan Pegunungan Jaya Wijaya. Secara administratif, ibu kotanya adalah Jaya Wijaya yang berada di Kabupaten Jaya Wijaya. Nah, selanjutnya itu ada lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak suatu wilayah dilihat dari hubungannya dengan wilayah lain di sekitarnya, bisa dari segi geografi, sosial, ekonomi, maupun budaya. Lokasi relatif bersifat dinamis dan bisa berubah tergantung perkembangan wilayah sekitarnya. Secara relatif, Papua Pegunungan itu berada di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah, kemudian juga sebagian wilayah pegunungan bagian utara. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Papua Selatan. Yang ketiga, sebelah barat berbatasan dengan Papua Tengah. Yang keempat, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini di perbatasan internasional. Nah, dari sisi kondisi fisik dan aksesibilitas, Papua Pegunungan terletak di wilayah pegunungan tengah dengan ketinggian 1.500 sampai dengan 4.000 meter di atas permukaan laut, sehingga relatif terpencil
terpencil dan sulit dijangkau dibandingkan dengan provinsi lain di Papua yang berada di pesisir. Nah, selanjutnya itu ke site dan situation. Site di Papua Tengah atau letak tempat di Papua Tengah itu terletak di wilayah tengah Pulau Papua dengan ketinggian sekitar 1.500 sampai dengan 4.000 meter di atas permukaan laut, didominasi oleh pegunungan Jayawijaya yang merupakan pegunungan tertinggi di Indonesia. Memiliki lembah-lembah yang subur seperti lembah Baliem dan menjadi pusat kehidupan masyarakat. Iklimnya sejuk dan lembab karena berada di daratan tinggi, tanahnya subur sehingga cocok untuk pertanian tradisional terutama penanaman ubi, jalan, sayuran, dan kopi. Nah, untuk kondisi site-nya ini menjelaskan mengapa manusia bisa hidup dan bermukim di lembah-lembah Papua pegunungan. Meskipun wilayah sekitar Papua berupa pegunungan yang curam dan sulit dijangkau. Nah, untuk situasinya, yang pertama terletak di bagian tengah Pulau Papua di antara provinsi Papua Tengah Barat, Papua Tengah bagian barat, juga Papua Selatan di bagian selatan dan berbatasan dengan Papua Nugini di provinsi dan berbatasan dengan Papua Nugini di bagian timurnya. Kemudian kota Jayawijaya berperan sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, dan distribusi barang ke distrik-distrik sekitar. Akses transportasi terbatas sehingga sebagian besar mengandalkan pesawat perintis karena kondisi pegunungan yang sulit dibangun jalan raya. Kemudian pesisir lainnya yang menunjukkan hubungan ekonomi antar daerah secara sosial, budaya masyarakat Papua tetap menjaga kearifan lokalnya. Namun, mulai berinteraksi dengan budaya luar melalui perdagangan dan pendidikan. Nah, dari segi situation, Papua Pegunungan memiliki posisi yang sangat strategis secara budaya sebagai pusat masyarakat dengan daratan tinggi Papua, tetapi kurang strategis secara ekonomi karena keterbatasan akses fisik. Yang kedua, konsep jarak. Jarak antar wilayah di Papua Pegunungan relatif jauh dan sulit dijangkau karena medan pegunungan yang terjal dan curam. Misalnya perjalanan dari Wamena ke distrik-distrik terpencil seperti piramid dan Urulu bisa memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari jika melalui darat tradisional. Faktor jarak inilah yang membuat konektivitas sosial dan ekonomi antar wilayah cukup terbatas. Nah, lanjut ke konsep yang ketiga, itu keterjangkauan, di mana tingkat keterjangkauan di Papua Pegunungan sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi. Sebagian besar transportasi hanya dapat dilakukan dengan pesawat perintis yang mendarat di lapangan udara kecil airstrip di lembah atau dataran tinggi. Jalur darat seringkali belum memadai karena faktor alam dan biaya pembangunan yang tinggi. Akibatnya keterjangkauan antar daerah dan akses terhadap fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar masih menjadi tantangan besar. Lanjut ke konsep yang keempat, itu ada pola, di mana pola permukiman di Papua Pegunungan mengikuti kontur alam, terutama lembah-lembah subur seperti lembah Baliem yang dialiri oleh sungai-sungai besar. Masyarakat cenderung bermukim di dataran rendah antar pegunungan yang memungkinkan aktivitas pertanian, sedangkan daerah puncak pegunungan umumnya tidak dihuni, sehingga pola ini menunjukkan adaptasi manusia terhadap kondisi geografis yang ekstrim. Oke, masuk ke konsep yang kelima, yaitu morfologi. Morfologi di wilayah Papua Pegunungan ini didominasi oleh pegunungan yang tinggi dan lembah yang dalam karena terbentuk akibat proses tektonik dan organisa atau pengangkatan puing bumi. Pegunungan Jayawijaya bahkan merupakan bagian dari rangkaian pegunungan muda yang masih aktif secara geologis. Morfologi ini berpengaruh besar terhadap jenis tanah, aliran sungai, dan pola penggunaan lahan masyarakat setempat. Next, ke konsep yang keenam, itu
yaitu aglomerasi. Kegiatan ekonomi dan sosial di Papua Pegunungan terpusat di Jaya-Wijaya. Sebagai kota utama dan pusat pemerintahan provinsi, di Jaya-Wijaya terdapat pasar besar, fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan bandara. Jaya-Wijaya menjadi magnet bagi penduduk dari distrik di sekitarnya untuk bertransaksi, bekerja, dan mendapatkan layanan publik, sebuah bentuk aglomerasi fungsional di tengah wilayah pegunungan. Next, konsep yang ketujuh, nilai kegunaan. Wilayah Papua Pegunungan memiliki nilai kegunaan tinggi karena kekayaan alamnya yang pertama, sumber air dari sungai-sungai pegunungan digunakan untuk konsumsi dan irigasi, yang kedua hutan, menyediakan bahan bangunan, makanan, dan sumber ekonomi misalnya hutan non-kayu. Kemudian yang ketiga, lahan subur di lembah dimanfaatkan untuk bertani, beli jalan, sayuran, dan berternak. Sumber utama kehidupan masyarakat lokal. Nilai kegunaan ini menunjukkan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Masuk ke konsep yang ke-8, interaksi atau interdependensi. Terdapat hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan alam di Papua Pegunungan. Alam menyediakan sumber daya untuk hidup, sedangkan manusia beradaptasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya masyarakat Dani mengatur sistem pertanian tradisional yang menyesuaikan siklus alam, dan kegiatan memburu dilakukan secara terbatas agar tidak merusak populasi satwa. Nah, konsep yang ke-9 adalah diferensiasi area. Papua Pegunungan memiliki karakteristik fisik dan sosial budaya yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Papua. Secara fisik, wilayah ini memiliki iklim pegunungan, suhu dingin, dan vegetasi khas dataran tinggi. Secara sosial, masyarakatnya terdiri dari suku-suku seperti suku Dani, suku Lani, dan suku Yali dengan bahasa dan tradisi yang beragam. Perbedaan ini menciptakan kekayaan budaya sekaligus tantangan dalam pembangunan seperti itu. Masuk ke konsep yang 10 atau konsep yang terakhir, yaitu keterkaitan ruang. Wilayah pegunungan, lembah, sungai, dan aktivitas manusia di Papua Pegunungan saling berkaitan membentuk satu sistem ruang yang dinamis. Lembah menjadi pusat permukiman, pertanian, pegunungan berperan sebagai sumber air, sementara jalur udara menjadi penghubung utama antar ruang. Perubahan di satu komponen, misalnya deforestasi di pegunungan, akan mempengaruhi komponen lain seperti ketersediaan air dan udara. Nah, jadi kesimpulan dari 10 konsep geografi yang ada di pegunungan adalah secara keseluruhan 10 konsep geografi ini menggambarkan bahwa Papua Pegunungan adalah wilayah yang kompleks dengan hubungan erat antara faktor alam dan manusia, kondisi geografis yang menentang membentuk pola kehidupan yang unik, serta mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang keras namun kaya sumber daya. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai objek material yang dikaitkan dengan 10 konsep geografi mengenai Papua Pegunungan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.